Bolehkah orang Islam mempelajari Injil? Bagaimana hukumnya kalau kita yang umat Islam membaca dan mempelajari kitab Injil atau kitab-kitab suci yang lain? Pertama, kula jenengan kedah sadar bahwa Injil itu adalah kitab suci yang asalnya datangnya dari Allah, diturunkan kepada kekasihnya Nabiullah Isa alaihissalam. Sama seperti Taurat. Taurat itu adalah kitab yang datangnya dari Allah, itu wahyu yang sumbernya dari Allah, diberikan kepada kalimullah Nabi Musa alaihissalam. Kula jenengan kudu yakin nih, kita semua harus yakin seperti itu, bahwa Injil itu kitab suci. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasul wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, kalian berimanlah pada Allah, pada Rasulullah, pada Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad, juga pada kitab suci yang diturunkan pada nabi-nabi yang sebelumnya Muhammad. Kula jenengan kudu yakin lan percaya Injil kitab suci, Taurat kitab suci. Qulu amanna billahi ma unzila alaina ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Wajib kita iman pada semua kitab suci yang diturunkan pada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Wa munzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Semua itu adalah nabi-nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kudu yakin, kudu iman. Tapi di satu sisi kula jenengan ya kudu percaya Injil itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah, tapi Injil yang ada sekarang itu tidak murni. Itu keyakinan kita umat Islam. Perkara wonten tiyang liya sing ngomong liya, itu kan keyakinan mereka, tapi kita umat Islam punya keyakinan kita sendiri. Menurut keyakinan kita, akidah kita umat Islam, bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil ini sudah ada perubahan, pengurangan, penambahan. Ya ditambahi, ya dikurangi, ya dirubah, ya diijoli, ya diganti, ya di macam-macam. Kitab suci yang satu-satunya tidak akan dirubah selamanya ila yaumil qiyamah ya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku Allah menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaga Al-Quran. Sampai kapan? Sampai dino kiamat. Sampai Al-Quran hilang di akhir zaman. Sampai saat itu datang, Al-Quran tidak akan pernah bertambah, berkurang, atau ada yang dirubah. Mboten mungkin. Tapi kitab-kitab suci yang lain mboten dijaga kados ngoten kali Allah. Wahyu nggih, kitab suci nggih, tapi sudah berubah. Itu akidah kula jenengan kudu mantep, kudu yakin seperti itu. Maka kalau kitab-kitab ini sudah ada perubahan, wonten sing ditambahi, wonten sing dilongi, wonten sing dirubah, ada yang diijoli, ada yang diganti kata-katanya, ada yang diterjemah ke bahasa lain. Al-Quran kan mboten wonten. Al-Quran versinya orang Indonesia, Al-Quran versinya orang Jawa, Al-Quran versinya orang India, Al-Quran semua negara ya sama bahasanya bahasa Arab. Kan wonten nggih? Tapi kalau kitab-kitab suci yang lain, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Arab. Nggih. Saya ada kitab Injil yang bahasa Arab niku wonten. Nggih. Nah, niku maka kula jenengan ketika tahu bahwa Injil ini sudah banyak perubahan, maka kula jenengan kalau baca, kalau kita nggak tahu mana yang berubah, mana yang tambahan, mana yang dikurangi, maka kita kalau baca kan nggak aman. Makanya banyak ulama yang mengatakan, Sayyidina Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuh ngeten, ulama itu wong Islam itu wonten kalih. Ada orang awam yang belum terlalu kuat imannya, yang imannya masih rawan untuk digoyahkan dan ilmunya belum cukup mumpuni, maka orang yang seperti ini haram membaca Taurat atau Injil. Tapi kalau ada orang yang imannya sudah kuat, rasikh fil iman, imannya sudah kuat, ilmunya sudah mumpuni, sudah cukup, kalau dia tujuannya membaca Injil agar tahu tuduhan-tuduhan dan syubhat yang mungkin akan dibawa oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam atau memusuhi Islam atau di luar agama Islam, maka silakan dibaca, tapi syaratnya harus kuat imannya dan sudah cukup ilmunya.